model ARJS pada materi kesebangunan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika SMP kelas 9. Yang pertama, latar belakang. Matematika merupakan bidang studi yang wajib dipelajari oleh semua siswa SD hingga SMA, bahkan juga di perguruan tinggi. Pembelajaran matematika didasari pada kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, dan bekerja sama. Pembelajaran matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasi gagasan dan bahasa melalui model matematika yang berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik, dan tabel. Hal ini sesuai dengan pendapat Cornelius. Banyak manfaat dari matematika bagi kehidupan ini, namun masih banyak pula siswa Indonesia hampir di setiap jenjang pendidikan yang masih mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Deboy, Zulkardi, dan Ratu mengatakan kendala lainnya dalam pembelajaran matematika adalah siswa tidak menyenangi matematika atau kurangnya motivasi siswa belajar matematika, yang berdampak pada hasil belajar matematika rendah dan aktivitas siswa di kelas cenderung tidak aktif. Napitu Hulu mengemukakan bahwa hasil Trend in Mathematics and Science Study yang diikuti siswa kelas 8 Indonesia tahun 2011 yang penilaiannya dilakukan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement Study Center Boston College menempatkan Indonesia dalam bidang matematika di urutan ke-38 dari 42 negara yang siswanya dites. Dari sana terlihat bahwa hasil belajar siswa Indonesia masih rendah. Afarid dan Siti mengatakan rendahnya hasil belajar matematika tersebut merupakan suatu hal yang wajar, karena selama ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi di kelas masih cenderung guru sebagai pusat pengetahuan, sehingga siswa menjadi pasif dan pembelajaran yang terjadi kurang bermakna bagi siswa. Dan itu sejalan dengan pendapat Sumarsih yang mengatakan banyaknya peserta didik yang kurang aktif dan rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan dari kebiasaan guru mengajar kurang bervariasi, baik model pembelajaran maupun teknik mengajarnya. Nofrinaldi, Rahma, dan Delsi mengatakan pembelajaran di sekolah cenderung masih berpusat pada guru. Siswa kurang aktif dalam belajar, dan sebagian besar siswa hanya menyalin pekerjaan teman yang berkemampuan tinggi, tanpa berusaha untuk memahami jawaban yang dibuat ketika mengerjakan latihan. Menurut Muhammad, mengantarkan siswa ke tujuan, sehingga pembelajaran matematika berlangsung secara mekanis. Paradigma pembelajaran seperti ini disebut sebagai paradigma mengajar. Hal ini berakibat buruk terhadap citra matematika, yaitu dianggap mata pelajaran yang sulit, membosankan, dan sama sekali tidak menyenangkan. Nur dan Prima menyatakan bahwa belajar itu lebih dari sekedar mengingat, dan bagi seorang siswa untuk benar-benar mengerti dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari, maka mereka harus bekerja untuk memecahkan masalah, menemukan dalam pikiran mereka sendiri, dan selalu bergulat dengan ide-ide. Pokok bahasan geometri, khususnya kesebangunan,
adalah suatu pokok bahasan matematika yang diajarkan di sekolah menengah pertama. Ayu menyatakan, kesebangunan adalah salah satu konsep matematika yang penting untuk dipelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aplikasi tentang konsep kesebangunan, antara lain pembuatan denah atau replika bangunan, pembuatan pola batik, pembuatan sketsa hasil pencerminan, menghitung tinggi bangunan yang tidak dijangkau, dan sebagainya. Abdus Sakir menyatakan, tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik. Pada dasarnya, geometri mempunyai peluang yang lebih baik untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya garis, bidang, dan ruang. Meskipun demikian, bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar geometri masih rendah dan perlu ditingkatkan. Dari beberapa jurnal dan artikel mengatakan bahwa pokok bahasan geometri, khususnya kesebangunan, adalah materi yang sulit untuk dipahami. Fajri, dan Edrizon mengatakan salah satu materi yang sulit dipahami siswa kelas 9 adalah sub pokok bahasan kesebangunan pada segitiga sebangun. Kesulitan memahami konsep atau materi kesebangunan itulah yang menjadi pemacu untuk guru atau pengajar supaya menyajikan materi semaksimal mungkin dengan menggunakan model pembelajaran, strategi, pendekatan maupun berbagai media atau alat peraga yang digunakan agar siswa lebih mudah untuk memahami konsep dan berdampak pada meningkatnya keaktifan dan hasil belajar siswa. Materi kesebangunan dengan menggunakan pendekatan RME dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMP kelas 9. Sumarsi juga menyatakan, baik secara teori maupun empirik, melalui model pembelajaran NHT dan peta konsep dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika materi kesebangunan peserta didik. Yang kedua, baik secara teori maupun empirik, melalui model pembelajaran NHT dan peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi kesebangunan peserta didik. Selanjutnya, menurut Saryati menyatakan, pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa. Dan prestasi belajar siswa bisa diketahui dari tes akhir siklus 1 dan tes akhir siklus 2 mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan kata lain, penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, menurut Deboy, Zulkardi, dan Ratu menyatakan melalui uji coba buku siswa yang dibuat peneliti dapat disimpulkan bahwa siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi pelajaran yang menggunakan buku siswa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang menunjukkan rata-rata 78,25, di mana 26 dari 30 siswa memperoleh nilai di atas 65. Selain itu, aktivitas siswa selama proses pembelajaran dikategorikan sangat aktif, dan 93,3% siswa menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan buku siswa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa penggunaan buku siswa atau bisa kita sebut juga sebagai media pembelajaran itu merupakan media atau alat peraga yang bisa meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Dituntutnya siswa untuk menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, maka peneliti menggunakan model ARCS untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi kesebangunan. Model pembelajaran ARCS atau Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction merupakan model yang dikembangkan berdasarkan review tentang motivasi dengan tujuan mengaktifkan siswa belajar. Dengan kehidupan sehari-hari siswa ataupun hal-hal yang dialami langsung oleh siswa itu sendiri. Itu menurut Ernie dan Chut. Sedangkan menurut Hamuraon, model pembelajaran ARCS adalah suatu bentuk pembelajaran yang mengutamakan perhatian siswa, menyesuaikan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar siswa, menciptakan rasa percaya diri dalam diri siswa, dan menimbulkan rasa puas dalam diri siswa tersebut. Dikembangkan atas dasar teori-teori dan pengalaman nyata instruktur sehingga mampu membangkitkan semangat belajar siswa secara optimal dengan memotivasi diri siswa sehingga didapatkan hasil belajar yang optimal. Menurut Aoni dan kawan-kawan, model pembelajaran ARCS ini mempunyai kelebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan petunjuk, yaitu aktif dan memberi arahan tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua, cara penyajian materi dengan metode ARCS ini bukan hanya dengan teori yang penerapannya bukan kurang menarik. Yang ketiga, model motivasi yang diperkuat oleh rancangan bentuk pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, penerapan model ARCS meningkatkan motivasi untuk mengulang kembali materi lainnya yang pada hakikatnya kurang menarik. Yang kelima, penilaian penyeluruhan terhadap kemampuan-kemampuan yang lebih dari karakteristik siswa-siswa agar strategi pembelajaran lebih efektif. Nah, dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka rumusan masalahnya adalah: yang pertama, apakah pembelajaran dengan model ARCS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa? Dan yang kedua, apakah penerapan pembelajaran dengan model ARCS pada mata pelajaran matematika juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Adapun tujuannya, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan aktivitas siswa saat proses pembelajaran dengan menggunakan model ARCS. Dan yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan diterapkannya model pembelajaran ARCS. Sekian dari saya dan terima kasih.